Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak, jangan kampungan, jangan dong Pak. kampungan. Ya, saya pikir ini Profesor bukan, kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, parahnya Paiman. Man parah ente. Lu ente itu kan profesor, ya. Kok ini ada berita bikin orang terkejut aja. Nantang duel sampai mati. Lu ini profesor-profesoran beneran atau orang lulusan SMP ngaku profesor? Masa minta ngajak duel sampai mati, ya? Terus kalau nanti dilayani terus mati beneran gimana? Ya, rugi kan? Ya, di dunia ini saya kira pemirsa belum pernah saya dengar sebelumnya ada profesor kalah data, kalah argumentasi, kemudian nantang duel sampai mati. Tapi di negeri ini, ya itu ada, namanya Paiman Raharjo, seorang profesor dengan gelar macam-macam. Loh, harusnya kan bukan duel sampai mati, adu otak sampai kebenaran sejati itu terungkap, kan gitu man, Paiman. Kok malah duel sampai mati? Piye to karepe iki man, ya. Tapi yang nggak tahu lah, kalau profesornya itu beneran ilmuwan gitu, kemudian jenjang karirnya itu luar biasa, karya-karya ilmiahnya banyak, ngajar di berbagai perguruan tinggi, tidak dipecat karena diragukan profesornya, saya rasa gak mungkin dia akan menantang duel sampai mati, ya, gak mungkin, ya kan? Orang lulusan S1 saja malu kalau nantang duel sampai mati. Itu hanya gajah aja yang otaknya nggak ada yang mau ngancam sampai mati itu, atau kerbau gede, ya, tetapi memang kalau nantang ya duel, ya, gapruan kepalane sampai pecah juga tidak masalah. Tapi ini profesor, ya kan? Ini profesor, ya nggak tahu kalau profesornya kemudian disisir benar tidaknya, karena pengajuannya sampai dijadikan profesor itu hanya 3,5 bulan, yang lain-lain itu 5 tahun gitu. Banyak sekali persyaratannya, tapi Paiman ini 3,5 bulan selesai. Ya kita nggak tahu bisa ndak gitu kan. Tapi kabarnya sih begini pemirsa, ini kata Alfa Bimas, ya, Universitas Pasar Pramuka memang salah satu matkulnya, mata kuliahnya adalah ngancam duel seni kalau kalah dari debat dan kekuatan fisik. Loh bener ini, Paiman ini kan bekas tukang sapu, tukang jaga kebun, ya punya otot doang. Loh tapi kan dia profesor, paling tidak ngakunya, ya kan, bahwa kemudian Universitas Mustafa beragama kemudian memecat dia karena meragukannya, itu persoalan lain, ya kan. Nah ini diingatkan nih Paiman Ben Excel, ya, Paiman, ya, nanti istrimu jadi janda loh, hahaha, ya kan. Artinya kalau duel kemudian Paiman mati, istrinya jadi janda, apa nggak kasihan anak istrinya? Atau kamu pengen duel sama Roy Suryo biar ditonton anak sama istrinya, atau mungkin sama cucunya, wah itu bapakku duel ditonton banyak orang, apa seperti itu, ya kan? Ini rata-rata termul, kalau nggak bisa berargumentasi, ayo masuk ke ring, kita tonjok-tonjokan, ya kan, sampai ada yang tumbang. Ada lagi, kalau ijazahnya Jokowi palsu, ini kata kabarnya ini malah yang mengatakan ini lulusan ITB. Tapi kalau lulusan ITB sudah masuk ke jadi termul, otaknya memang dicabut semua. Dia janji akan makan empreng sepabrik itu, ya. Jadi memang sudah hilang akalnya semua, termasuk Ade Armando. Nggak apa-apa deh, hilang otak tetapi jadi komisaris, sama seperti Denny JA gitu kan.
ya, otaknya pada hilang atau mengsle, tapi kan dapat komisaris, ya. Nama zaman sekarang kemunafikan ini luar biasa. Nah, ini benar-benar pernyataan dibuat oleh Pak Iman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan mantan juga Rektor Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama. Dulu, sekarang cuma Profesor Dr. Mustofa ya. Pak Iman Raharjo secara terbuka melontarkan tantangan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Padahal beberapa waktu yang lalu minta maaf kepada Roy Suryo. Cuma mungkin Roy Suryo biar diketahui publik bahwa Pak Iman itu minta maaf, membuat minta maaf mungkin Pak Iman itu naik pitam lagi. Ya, pernyataan ini merupakan buntut dari tudingan Roy Suryo yang menyebut Pak Iman terlibat dalam pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Silahkan, kalau tidak bisa dijelaskan secara baik-baik, ya, kita duel sampai mati. Jangan asal tuduh, saya nggak tahu menahu soal ijazah itu. Itu kata Pak Iman, emosional seperti dikutip dalam live Rakyat Bersuara 30 Juli malam, pemirsa. Pak Iman merasa namanya dicemarkan oleh tuduhan tak berdasar yang mengaitkannya dengan kios percetakan di Pasar Pramuka. Tetapi kan memang banyak buktinya, banyak saksinya. Ya memang sekarang sudah dibakar kan, atau terbakar lah. Tapi kan orang masih banyak hidup. Memang Pak Iman di mana waktu di Pasar Pramuka? Iya, dia buka pengetikan, dia disebut dosen. Bukan karena ngajar di perguruan tinggi, tapi suka buatkan skripsi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan ijazah? Semuanya order percetakan itu bisa membuat dokumen-dokumen yang mirip dengan aslinya. Keren kan? Ya. Dan kemana arah jaringan sekitar 50 kios Pasar Pramuka yang buka cetak dokumen, ya bahkan bikin visa, bikin buku tabungan, ijazah paling gampang itu ijazah dan lain sebagainya itu. Ya. Namanya itu tidak dicemarkan dengan tuduhan itu. Kalau dia memang bisa membuktikan secara ilmiah tidak ada kaitannya, nggak perlu ngajak duel sampai mati, ya kan? Tapi karena mungkin marah, malu kalau ketahuan dia adalah pemalsu ijazah karena bisa ditangkap di kemudian hari, ya jalan keluarnya adalah duel sampai mati. Roy Suryo mungkin ketawa ngakak, ini orang udah tua mau profesor ngajak duel sampai mati. Suruh lari dulu 10 km, kalau napasnya masih kuat baru duel. Kalau 2 kilo kemudian ambruk ya jangan duel. Nanti belum apa-apa jatuh duluan mati, nuntut, kan nggak bagus. Ya, Pak Iman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.